lebarannya, alhamdulillah aman, beli di rumah aja, saya beli nggak keliling-keliling, aman. Jadi gimana di Bali gimana? Di Bali itu tadi saya kebetulan ke rumah mertua, keluarga muslim kan. Lalu sempat bapak saya juga datang berkunjung ke rumah mertua, jadi saya udah cukup lama nggak ketemu sama ayah saya. Jadi tadi kami sempat diskusi juga. Beliau politisi DPRD. Oh, Menarik. Ya intinya di Bali cenderung kondusif, aman, dan tapi nggak rame-rame berarti ya? Jalanan nanti nggak rame di Bali? dibilang sepi, ya dibilang rame juga. Oh ya biasa aja berarti ya? Karena kan Pemda Bali 2 hari yang lalu mengeluarkan statement, jadi masyarakat itu nggak ingin berpikir menunggu. Gimana? Oke. Topik apa nih, Bli? Penasaran nih, Bli, topik apa yang mau diangkat? Seperti yang saya kirim di DM sama Dr. Dr. Mas itu tentang polarisasi opini sekarang ini di masyarakat, dan juga misalnya seperti ya tentang keinginan dari kedua belah pihak, tapi seperti ada agenda yang membenturkan antara rakyat. Jadi rakyat bikin bagi ini sebenarnya melakukan beberapa rumus yang membuat rakyat seperti kayak jadi tujuan saya mengajak diskusi malam ini. Jadi agenda, berarti membahas agenda antara kemungkinan teori adu domba antara divide and rule antara rakyat dan nakes gitu. Coba Bli, aku mau dengar, jadi biar aku ini dulu, aku kasih respon yang mau diangkat, soalnya kan aku udah nggak begitu ngikutin, karena kan dari kemarin kampanyenya silaturahmi jarak jauh terus kan, sama edukasi ke pasar-pasar karena udah buka kan, jadi kita ngedukasi biar pedagang ini biar aman. Jadi aku mau dengerin dulu nih agendanya gimana, biar tak catat-catat. Ya, jadi poinnya itu ada beberapa dari aset yang seperti mungkin dipelintir sama media atau diglorifikasi oleh para pengguna sosial media secara berlebihan. Glorifikasi ada romantisme yang agak memperdekat. Jadi dan seolah-olah rakyat Indonesia itu tidak mengerti Islam. Itu narasi yang seolah-olah rakyat Indonesia apa, Bli? Seolah-olah dibentuk semua ini, seolah-olah rakyat Indonesia itu tidak menghargai posisi nakes yang sedang Oke, paham. tidak sedang dalam posisi nyaman. Jadi nakes kan sekarang sedang dalam posisi bergental, sibuk, dan rakyat seperti ini benturkan dengan opini jika rakyat itu tidak menghargai usaha nakes untuk bekerja, dan nakes juga seperti nakes ini ada seperti tidak ada kesan itu menganggap masyarakat yang harus keluar, harus survive karena mereka tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, seolah-olah mereka itu orang bodoh. Jadi ini yang harus kita mulai sekarang ini, apakah rakyat itu memang benar bodoh, apakah nakes itu terdesak itu sekarang, apakah situasi di lapangan memang segawat yang digambarkan oleh media, atau rakyat ini memang atau rakyat itu memang sengaja dibuat stres tinggal di rumah nonton berita tentang jumlah penderita bertambah setiap hari, lalu mereka tidak dijamin kehidupannya oleh negara. Ini agenda ini yang harus kita urai malam ini, menurut saya. Oke. Terus ini Bli minta tanggapan dari aku dalam segi apa? Yang nakesnya apa gimana? Jadi gini, yang pertama saya ingin tanya, nakes di Indonesia juga mungkin dokter kita mungkin tidak bisa semua. Aku
ini ya, bentar, dengerin ke sini bentar. Gimana? Nakesnya? Jadi pertanyaan pertama tanya. Iya, aku catat. Nakes di Indonesia. Nakes di Indonesia itu lebih berpihak kepada WHO atau berpihak kepada rakyat? Oke, yang pertama itu, oke. Terus yang kedua, kenapa para nakes? Ini kan masalah bukan cuma skema, tidak hanya skema ini, tidak hanya tidak hanya wabah penyakit, tapi ini juga wabah psikologi. Jadi banyak orang secara psikologi sangat merasa tertekan, sangat merasa buruk. Dan ada sebagai contoh yang paling nyata lah, kemarin juga tuh ada yang pasien corona covid itu lompat dari pasien 4 ya, orang pasien corona sampai lompat ke lantai 4 itu kan ingin mengakhiri itu kayak itu tidak mungkin karena dia tahu tentang hal-hal lain yang pasti yang membuat dia sampai begitu kan pasti informasi yang dia serap yang sangat menakutkan gitu. Jadi kenapa para nakes ini tidak pernah mencoba daripada menyuruh masyarakat untuk daripada memposisikan diri untuk berbenturan dengan masyarakat, jadi kayak marah-marahin masyarakat di jalan raya, pakai seragam ADP, marah-marah, entah itu settingan atau saya kurang tahu, saya bisa jelasin nanti. Daripada nakes itu membuang-buang energi untuk marah-marahin saya, ini kan masalah itu bukan cuma wabah penyakit, tapi wabah psikologi. Oke. Itu nanti saya itu kenapa di Klaten tidak mencoba mendesak asosiasi atau mendesak para psikolog, para psikiater di Indonesia untuk diberi lebih banyak ruang di rumah sakit, di media-media, di televisi. Jadi nakes Indonesia ini seharusnya bekerja sama psikolog-psikolog top di Indonesia, semua psikolog di Indonesia harus bersatu. Karena yang kita hadapi ini, menurut saya kita hadapi ini bukan cuma wabah penyakit, tapi juga psikologi, dan banyak orang yang justru menjadi lebih kondisi dia itu sebenarnya sehat-sehat aja, tapi karena tidak boleh keluar, di rumah aja, setiap hari disuguhi berita-berita teror, akhirnya imunnya drop dan akhirnya jadi sakit. Jadi apakah nakes Indonesia tidak pernah punya pikiran sudah saatnya kali bisa tahu dengan psikologi atau ahli-ahli di luar yang sampai di media itu coba beri panggung pada mereka untuk mengedukasi masyarakat dan tidak cepat ketakutan dan tidak cepat merasa menyerah dan takut. Jadi 2 pertanyaan dulu ya. Oke. Terhadap WHO Ya. dan juga kenapa psikolog psikiater tidak diberi ruang dari berbicara. Oke, suaraku jelas belum, Bli? Jelas. Oke, jadi thank you, Bli. Kalau yang pertama, nakes itu ini ada beberapa ya. Jadi kalau nakes itu membela berdasarkan WHO atau rakyat. Kita di sini tuh bergerak berdasarkan sebuah standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui gugus tugas nasional, gugus tugas percepatan. Jadi kan mereka ada yang namanya staf ahli. Ya, staf ahli itu membuat sebuah standar penanganan COVID atau SOP. Karena kan COVID itu baru, Bli. Ini berdasarkan teori yang kita terima ya. Jadi SOP ini dibuat oleh staf ahli. Staf ahli ini mengandalkan standarisasi yang sudah diberikan, tentu salah satunya WHO. Ya, salah satunya cuci tangan yang emang Bli juga ngelakuin itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita membenci WHO, tetapi salah satu standar WHO yang kita lakukan setiap hari itu adalah cuci tangan. Nah itu yang dan salah satunya juga masker. Nah nanti dari WHO nanti ditemukan dengan standar-standar jurnal yang lain, dikompilasi oleh tim ahli. Tim ahli ini nanti discuss dengan Kemenkes, discuss dengan jajaran terkait, yang akhirnya dikeluarkan statement dari gugus tugas percepatan untuk diikuti oleh kita karena baru. Terus untuk pendapat yang kedua soal psikolog itu sudah Bli. Jadi sekarang tiap ada namanya nomor 119 dan 117 dan 119 dan 118 dan 117. 119 dan 117 seingat saya itu kalau kita call itu ada layanan psikologi. Terus kedua, minggu depan itu ada hari psikologi benar-benar seminggu penuh untuk membantu masyarakat agar yang tertekan
psikologis itu tidak melakukan aksi-aksi yang berbahaya. Jadi motivasi, dan kalau nggak salah satu influencer yang terlibat gerakan minggu depan itu adalah Aukarin. Jadi emang itu benar ya psikologi. Jadi untuk 2 pertanyaan ini udah. Terus habis itu ada pertanyaan masih sama. Tapi yang jawaban pertama masih banyak loophole-nya. Jadi belum kalau menurut saya. Kalau yang valid gimana, Bli? Maksudnya yang valid datanya gimana? Kita ingin ngerti juga maksudnya. Kalau kan itu kan gambaran, aku kan mengatakan berdasarkan secara gamblang, secara umum lah. Nah, tapi sekarang aku pengen tahu, maksudnya pertanyaan pertama yang Bli maksud itu ke arah mana? Biar aku dengarkan, nanti aku catat lagi, aku akan memberikan tanggapan Bli. Begini loh, menurut beberapa dokter di luar ya, yang mereka ini sangat jarang, mungkin dilarang untuk tampil di platform mainstream. Contohnya salah satunya ada Dr. Andrew Kaufman, lalu ada Judy Mikovits. Jadi menurut mereka, dan juga kemarin ada peneliti ya, seorang pengamat politik, pengamat politik dengan IQ data keberatan itu Pak Mardi. Beliau bikin kan, maksudnya dokter itu sempat ikutin wawancara Pak Mardi di iya, Mardiku sempat lihat saya. Dan yang analisa Pak Mardigus sama persis dengan apa yang dikatakan oleh ada konspirasi researcher namanya David Icke dari Inggris. Persis, jadi virus ini ada 3 macam, satu dari US, satu dari Israel, dan satu dari China. Yang di Indonesia ini kan sampai sekarang belum diketahui ini virus dari mana itu. Jadi SOP yang diberi oleh WHO itu memakai kasus yang mana sebagai acuan mereka. Karena kalau misalnya virusnya A, tapi metode pengertian sains itu sebagai jadi yang saya ingin tanya ini itulah, WHO kan mengontrol SOP di Indonesia. Maka WHO tahu virus di Indonesia yang mana? Yang A, B, C. Oke, jadi kalau yang setahu saya kemarin saya sempat discuss untuk seed virus yang di Indonesia dari 3 sampel yang diamati itu ternyata ya itu perjalanannya hampir semua sebagian besar dari China. Ya, dari data dari hampir semua dari China karena penyebarannya itu lewat satu ABK, kapal, travel, pariwisata dan kawan-kawan. Terus untuk standarisasi, jadi ini kan saya langsungnya dari Wisma Atlet, jadi mungkin Beli langsung bisa discuss, ini kan silaturahmi, jadi semakin lebih enak kalau misalkan ada second opinion dokter kan kayak gitu. Jadi opini pertama saya kan emang mengikuti standar, dan opini kedua emang standar yang digunakan itu emang global kalau dari mereka, dari WHO ya. Tapi kalau kami sendiri seatnya itu yang kita lakukan adalah seatnya dari Cina, setahu kami ya, karena emang dari penelitian berdasarkan pariwisata kemarin. Nah, untuk soal penanganan pasien mungkin Beli langsung bisa tanyakan ini ke Dr. Zul. Dia adalah garda depan di tower 7. Monggo Pak. Siang Pak Zul. Dr. Zul. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ini penting aja. Selamat malam Bang. Di Wisma Atlet. Gimana Bang? Mengabarkan Telinga aja. itu paling update bagaimana sekarang situasi di sana? Apakah banyak yang sembuh atau makin banyak yang parah atau gimana? Oke, untuk informasi terupdate di Wisma Atlet Bang, itu semua pasien hampir belum ada pasien yang meninggal untuk di Wisma Atlet. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah peningkatan pasien itu memang masuk banyak klaster dari luar Bang. Pertama dari Jakarta ya? Bukan dari Jakarta. Bukan dari Jakarta. Perlu kita klarifikasi. Dari Yang masuk ke Wisma Atlet itu yang dari luar negeri, kemudian yang dari ABK, itu semua kita tampung di Wisma Atlet. Tujuan untuk kita tampung di Wisma Atlet adalah dia dari bandara langsung dimasukkan ke Wisma Atlet untuk mencegah rantainya ini menyebar di Jakarta. Iya. Dokter Kirta, seperti itu, Bro. Jadi yang luar kota, Yang luar pulau. Tadi saya juga dapat DM dari beberapa, tadi juga saya dapat direct message ya dari perawat dan relawan di Wisma Atlet. Ya. Tapi mereka tidak mau identitasnya di. Iya,
hampir sama dengan temannya bro. Jadi di Wisma Atlet tidak seserem yang diberitakan media-media. Iya, banyak betul, banget betul. Coba kita ceritakan nih. Jadi itu benar. Jadi kita ceritakan nih. Kalau dari saya secara video itu di Wisma Atlet ini kita confirm ya. Setahu kami kamar-kamarnya itu makanannya enak, kayak apartemen. Terus dapat wifi, makanan 3 kali hari, snack, ada yoga, ada fasilitas karaoke, pengajaran senam, kemudian pijit-pijit. pijit-pijitnya ada. Nah, coba ceritakan. Ya, Bro, kami ingin sampaikan bahwa Wisma Atlet tidak seserem yang beredar di media sosial. Pasien-pasiennya semua enjoy, itu yang pertama. Yang kedua, semua pasien terlayani dan terfasilitasi dengan fasilitas yang ada. Dokternya Jadi, dokternya enjoy, kita enjoy. Kita dibantu dengan gerakan-gerakan relawan untuk menghibur kita supaya beban psikis itu bukan hanya dirasakan sama pasien. Tekanan psikis pun itu kita dari para dokter itu dibantu dengan gerakan-gerakan relawan dari dokter kita dan kawan-kawan itu mampu menghibur kami. Nah, yang kami sesalkan ini sama warga negara Indonesia itu adalah kenapa kami mau berjuang di sini untuk taat dengan aturan di sini, yang misalkan mata rantai ini mampu kita putus, kenapa masih banyak masyarakat yang di luar itu yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi? Kan seperti itu, Bro. Konspirasi, dan konteks konspirasinya itu di mana? Itu kan harus di konspirasi di Rusia atau konspirasi dunia, konspirasi ada gerakan politik konspirasi ini. Lapisannya banyak, jadi harus dijelaskan dulu konspirasi konteksnya mana. Oke, konspirasi yang pertama kita sesalkan itu adalah yang menganggap COVID nggak ada. Ya, itu yang pertama. Menganggap COVID itu nggak ada. Terus menganggap Bali itu aman. Itu aman. Ini nanti Nah, ada petugas sendiri. Nanti kami akan sambungkan Mas Bro dengan komandan yang dari awal penanganan COVID masuk di Indonesia ini, mulai dari Natuna, kemudian di Pulau Sebaru hingga di Wisma Atlet. Beliaulah orang yang paling pertama tahu mulai dari COVID pertama kali masuk di Indonesia itu seperti apa. Terus yang kalau soal WHO standar yang kita gunakan, sebenarnya beli sendiri juga mematuhi hal itu. Ya. Cuci tangan. Kenapa? Ya. Sama itu ngajar Nggak mungkin cuci tangan. Bro, kalau memang konspirasi maka semua orang warga dunia itu tidak perlu cuci tangan, tidak perlu menggunakan masker. Tapi semua orang patuh. Semua orang patuh dan memang. Maka takut kita enggak, bro. Kalau Anda di Bali ya, kalau Anda naik motor nggak pakai masker, Anda akan didenda. Jadi orang itu kebanyakan, saya berani bilang sebagian orang masker di Bali karena mereka tidak didenda. Masker sekarang di Bali lebih penting daripada SDM kita. Oh bukan. Kalau orang pakai masker di sini tuh karena kita melindungi diri dari droplet. Sendiri dari droplet. Virus ini itu berukurannya 0,1. Nah, sementara masker ini berukurannya 0,1. Nah, tapi dia di dalam droplet. Jadi harapannya kalau orang itu batuk, dropletnya nyangkut di dalam masker. Nyangkut di dalam masker nggak akan keluar. Itu harapannya. Itu harapannya. Cuman kalau dari yang saya mau tanyakan dok, kenapa analisa kenapa hasil riset Dr. Blaylock dari Amerika, ada seorang dokter, dia seorang dokter yang punya sejarah mengobati kanker tanpa kemoterapi. Jadi dia suka melakukan metode-metode yang lebih ramah pasien. Jadi menurut riset dia, tadi cari di website ya, Dr. Blaylock, itu justru penggunaan masker berlebihan pada orang-orang yang tidak sakit bisa melemahkan imun dan membuat orang menjadi sakit. Informasi yang tidak seimbang begini, maksudnya jika kita media massa kan seharusnya berilah masyarakat informasi dari kedua buku. Tar bro, ini salah sih. Jadi gini, kalau yang namanya sebuah ilmu itu dinamis. Jadi untuk soal yang kebijakan WHO yang masker awal mula memang masker itu buat orang sehat. Orang sehat nggak perlu pakai masker, itu awal mulanya. Tetapi ada penelitian dari sebuah negara, yaitu di Cekoslovakia. Pada waktu itu penelitian di Ceko itu menggunakan sama di negara Hong Kong. Yuk kita kasih aja maskernya, kita coba karena ini baru nih. Kalau misalkan dari dulu penyakitnya itu selalu ada, itu yang masker. Jadi di Ceko ini nyobalah semua pakai masker, tapi maskernya kain yang buat sendiri. Terus di
Nah habis itu di Hongkong juga pakai, ternyata tingkat infeksinya itu menurun. Nah Hongkong akhirnya lolos, Ceko lolos. Nah itu akhirnya diadaptasikan sama WHO dan akhirnya WHO mengubah kebijakan semua orang pakai masker, tetapi maskernya masker kain. Soalnya kalau pakai masker kain itu bisa meningkatkan KM nih. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua soal cancer, penelitian itu sebenarnya benar. Cuman kalau di dalam kedokteran nih, contoh di dalam kedokteran itu ada tingkatannya. Ada yang namanya uji coba dulu penelitian, terus habis itu uji coba di hewan. Kalau hewan masih lanjut lulus, berarti kita akan lanjut lagi di manusia. Nggak boleh langsung tiba-tiba bagus langsung manusia, nggak boleh. Itu soal vaksin itu lama beli prosesnya. Indonesia punya beli di Edsmed Institute. Indonesia tuh punya sendiri beli lembaga yang membuat vaksin. Itu memang ada ya, Edsmed. Mereka itu guru besarnya mengatakan kepada kami pada waktu di BNPB, benar ya? Ya. Itu mengatakan proses membuat vaksin itu lama banget. Pertama dia harus ngecek dulu. Setelah ngecek nanti dia akan yang namanya itu Ini kalau masuk dulu, tadi kita bicara masalah masker, vaksin ntar aja belakangan. Kalau masalah masker mungkin argumen dari Desa dan kawan tadi, masalah masker saya akan percaya kalau masker itu bisa benar-benar mencegah COVID. Saya akan percaya 100% kalau Bill Gates mulai memakai masker, kalau Donald Trump mulai memakai masker, kalau mereka berdua itu setiap hari meeting sama banyak orang. Mereka tuh nggak mungkin nggak ketemu orang, dan mereka tuh ketemu orang. Kenapa mereka di media-media satupun nggak ada foto Bill Gates atau Donald Trump memakai masker? Jadi mungkin masalah masker itu kita masih ini ya, karena banyak penelitian dari dunia dari dokter lain yang tidak